Review Helwa cek! Jadi Helwa ini sudah 3 kali saya reviewin. Yang pertama pada tahun 2019. Pada waktu itu kemasan Helwa seperti ini nih. Dan katanya ini Bepom loh. Bayangkan Bepom kok polosan seperti ini. Kalau ada yang ngomong, dokter itu belinya palsu. Atau mungkin ngoplos sendiri. Aduh, artis ini juga belinya palsu dong ya berarti ya. Jadi ini banyak banget dipromosin artis-artis pakai polosan kayak gini punya yang katanya Bepom. Lalu saya cek ke lab, night creamnya ternyata isinya mengandung hidroquinone 5,7%. Bayangkan 5,7%. Di Indonesia hidroquinone yang diperbolehkan itu hanya 2-5%. Itu pun di bawah peresepan dokter dan di bawah pengawasan dokter. Ini bisa dibeli bebas dan 5,7% loh. Review saya yang kedua adalah body lotionnya. Dan ternyata saya masukin ke lab dan hasilnya hidroquinone juga. Bayangkan, dan ini nggak sembarangan loh. Saya pakainya lab yang sertifikasikan, bukan tetes-tetes, bukan katanya. Jadi saya ini cuma bacain hasil lab doang. Review ketiga, seneng banget saya karena Helwa berubah. Semua kemasannya bener-bener menjadi Bepom. Nih, lihat facial washnya sudah bener-bener Bepom lengkap. Dan saya bangga banget, saya suka banget. Tapi apa ini? Krim malamnya kok ada etiket biru? Katanya Bepom, kok ada etiket biru? Dan setelah saya masukin ke lab, ternyata hasilnya sama guys. Hidroquinone 5,7%. Artinya hanya beda kemasan dan dikasih etiket biru. Waduh. And for your information ya, penggunaan hidroquinone yang salah dapat menyebabkan kanker loh. Apalagi overdosis kayak gitu. Ini jadi adalah ownernya Helwa. Dan ini partner. Itu aku bilang Helwa itu bukannya ada Pak Le tuh yang ngomong katanya kalau si Helwa ini abang-abang. Ada hidroquinone. Aku tuh sampai hafal loh. Tadinya sebelumnya nggak kenal yang namanya hidroquinone. Itu sebelumnya bilang hidroquinone, dia bilangnya merkuri. Tambah parah lagi. Terus nggak terbukti mungkin omongannya, terus dia bilangnya hidroquinone. Pak Le itu rame, ya. aduh, udah beberapa video Tapi kenal nggak sama Pak Le itu? Nggak kenal. Wah, harusnya kita kenalnya nama si Pak Le nih, mudah-mudahan Harusnya. Pak Le nonton ya. Pak Le Jadi bikin video itu tidak tanpa seizin dari Helwa dulu. tanpa Nggak ada seizin sama dari sekali. kita. Benar. Belinya di Helwa bukan? Nggak tahu. Katanya belinya di toko online, e-commerce katanya belinya di Lah. situ. Nah, itu berarti jaminan nggak itu produknya Helwa beneran? Yang pertama, jaminan untuk dia mengeluarkan statement komposisi kita yang berbahaya dan abal-abal. Itu yang pertama ada kemungkinan dia belinya Helwa palsu. Dan yang kedua dia ngisi sendiri mungkin, diisi bahan-bahan berbahaya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Makanya harusnya tabayun. Harusnya ketemu sama kamu. Iya. Saya mau lihat dong produk kamu. Bisa dong, Beli yang udah seadanya bawa. gitu. Oh, kamu punya juga? Bawa dong. Cocok. Jadi harusnya memang seperti itu ya proseduralnya. Ketemu dulu, beli produk Helwanya di Helwa Store. Kamu Iya. ada kliniknya nggak sih? Ada dong. Di Di Malang. Klinik Malang. pertama kita, iya. Jakarta kapan? Insya Allah selanjutnya ya. Bener ya? Iya dong. Jauh Bandung banget dulu soalnya tapi kalau ya. Malang. Tapi yang kedua Bandung dulu. Bandung juga mau ada. Iya. Bandung udah proses. Loh, kalau produknya palsu nggak mungkin malah Iya makin dong. meroket ya. Kalau seumpamanya palsu, seandainya palsu, BPOM atau polisi kan bisa nyamperin kita. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan produk abal-abal. Bukan dong. Seperti yang dibilangin sama Pak Le, karena memang video ini menjadi sangat viral dan akhirnya si Pak Le itu juga menjadi viral. Niat banget loh Kak untuk jelekin Helwa Pak Le itu. Lah kan jadinya dia jadi terkenal. Iya, gara-gara Helwa lagi. Apa aku jelekin Helwa juga aja ya? Iya, biar terkenal. Nambah Bener, subscribe. kan? Iya benar. Bener gak? Subscribe-nya bisa naik Siapa loh tuh cepet. subscribe aku langsung jutaan. Iya. Helwa, ada ownernya. Tapi kan nggak boleh juga, itu namanya Iya. dosa ya. Iya. Itu kan namanya memfitnah suatu produk yang memang kita sendiri nggak yakin itu produknya asli atau enggak. Karena menurut Habib juga ngajarin kalau kita mau klarifikasi secara hukum pun ada metode dan ada Iya. aturannya ya. Nggak boleh tiba-tiba beli di e-commerce, tiba-tiba bilang ini produk Helwa, nyebutnya Helwa loh. Iya, jelas. Helwa. Merek dia sebut. Nah, jelas. dia sebut Helwa, sekarang dia sebut Helwi. Mungkin dipikir ini pasangan suami istri kali ya, Helwa dan Helwi. Iya benar. Bang. Nah, jadi itu yang menurut aku menjadinya resah gitu. Kenapa aku juga tahu
Helwa itu sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah banyak banget orang yang memang pakai Helwa Pakai dan Helwa. juga keluarga aku banyak yang pakai Helwa. Alhamdulillah. Tapi aku nggak berani pakai gara-gara lihat video si Pak Le gitu. Apalagi kan Pak Le dokter. Jadinya kan kita percaya. Ya itu masalahnya orang Indonesia tuh gara-gara melihat dokter tanpa melihat kebenaran, Iya. dia malah lebih menjurusnya tuh Iya. ini dokter yang ngomong, sedangkan ini kan udah jelas. Tapi dokter Ada beneran Pak Le itu ya? Iya, cuman bukan spesialis. Bukan Kak. orang spesialis Bukan, kali ya? bukan. Jadi dia benar-benar dokter dengan gelar tersebut katanya itu adalah bagian administrasi di rumah sakit sebenarnya. beliau Katanya itu. sih seperti itu ya. Katanya. Iya. Nah, jadi Pak Le itu katanya dia tuh sebenarnya bukan Gelarnya? spesialis Kulit. kulit Iya. dan kelamin yang Bukan. berhak untuk menjabarkan sesuai porsinya. Bukan, Dan iya. yang bikin aku juga akhirnya mau ketemu itu adalah gini, karena si Pak Le itu juga ngejual produk kecantikan gitu. Jadi kita berpikirnya kalau aku kan orangnya di tengah-tengah gitu ya. Makanya mau sih kalau Pak Le ini nonton sih kita ajak ketemuan aja kali ya. Bisa, Boleh. undang ya, iya. Undang Coba Pak Pak Le. Le. Terus pastiin gitu ya produknya emang produk Helwa atau bukan. Belinya harusnya langsung sama Iya. Nabila ini. Jangan belinya di e-commerce tiba-tiba mengeluarkan statement seenaknya aja. Terus yang kedua tidak ada tabayun atau mengabari dulu pihak Helwa, katanya sih dengan tujuan peduli dengan konsumen. Katanya sih seperti Iya, itu. menurut aku kalau emang beneran peduli, harusnya adalah yaitu tadi dipanggil produk Helwanya, ada cara-cara tabayunnya dulu ya. Iya, benar. Ada hubungin kamu nggak? Nggak ada. Ada. Jujur. Enggak dong, nggak ada. Kamu reject kali. Tapi dan yang kedua pertanyaan aku, Gimana? kalian tuh kenapa sih nggak mau ngejawab klarifikasi gitu? Kan harus, kita kan sebagai seorang muslim aja kita wajib untuk membela diri kalau ada orang yang bicara tidak sesuai dengan mana biasanya. Iya, Kenapa? iya, betul. Kalian nunggu Pak Le tabayun dulu apa gimana? Untuk tabayunnya kayaknya udah nggak mungkin ya. Untuk iya. tabayunnya nggak mungkin. Iya. Dan kita kalau ngejawab netizen tuh sebenarnya kita itu kalau netizen pintar, Iya, mungkin dia udah pasti lihat betul, betul. dari body aja secara kasat mata nih, kan udah kelihatan Bepom. Oke, Ayo. nah aku mau tanya lagi. Aku mau teliti. Di salah satu produk di salah satu penjelasan si Pak Le itu, katanya ada produk racikan yang abal-abal. Produk racikan abal-abal tuh yang kayak gimana ya Yang kayak? dia bilang di video, dia bilang gimana ya? Oh, tiket biru. Iya, Yang kayak gini nih. nih. produk racikan. Kayak gini. Iya, Oh, ini kan iya, harusnya sorry. dikeluarkan oleh apoteker. Lah, aku panggil ya apoteker ya. Mbak Panggil Vika, aja. Mbak Vika. Ini apoteker. Nah, ini apotekerku. Jelas kamu apoteker ya? Jadi ini racikan kamu. Nah, yang dibilang racikan dia Iya. itu abal-abal gimana tuh? Gak tahu. Yang diomongin, kamu nonton nggak videonya? Jelasin Pak Le. Coba kamu jelasin ini krimnya benar-benar aman atau enggak? Jadi kalau mau order krim itu kan seharusnya kalau beretiket Iya. itu berawal dari konsultasi dulu. Oke. Dari dokter kita, kalau misal dari klinik kan bisa ketemu langsung dari dokter ya. Iya. Kalau misalnya online kita bisa ada nomor klinik untuk khusus konsultasi online. Iya. Nanti ada beberapa tahap yang harus diberikan sama customer yang online. Kemudian dari dokter nanti keluar resep. Keluar Dari resep. resep itu baru nanti apoteker atau saya sendiri juga yang melayani. Melayani. Nah, karena video tersebut aku udah kasih kontak person dan lain sebagainya, tiba-tiba muncullah Instastory dokter. Sudah dengar curhatan Kartika Putri. Sebenarnya nggak ada yang salah bagi Kartika Putri. Klarifikasi dok, Ya, tahu. dari jejak digital yang dokter buat itu berakibat sangat-sangat buruk terhadap saya pribadi. Saya minta maaf kalau itu berdampak buruk untuk Kartika. Di meja ini, di detik ini saya minta maaf. Saya tidak ada sedikit pun sebenarnya tujuan saya itu untuk menjatuhkan atau menjelekkan Kartika Putri. Tidak ada sedikit pun. Tujuan saya itu pure melihat korban-korban seperti ini dan saya kasihan. Saya hanya tidak mau apa jeripaya saya selama ini. Lalu karena satu video Kartika Putri kemarin itu membelokkan fakta yang ada kayak gitu. Itu yang saya nggak mau. Makanya itu saya juga menjelaskan. Nah sekarang kan Kartika Putri juga saya sudah paparkan apa yang terjadi. Ya, saya juga udah menjelaskan apa yang saya jalani sebagai Ya, artis selanjutnya saya, ya betul, nggak ada yang salah. Selanjutnya saya balikin ke Kartika Putri sendiri. Kalau Kartika Putri bilang lapor BPOM, lapor polisi, saya sudah lapor kok. Ya. Tapi BPOM dan polisi itu kerjaannya banyak, nggak cuma ngurusin saya aja, nggak ngurusin produk itu aja, nggak Tapi ngurusin polisi kita dan aja. BPOM banyak juga orangnya dok, pasti diperhatikan. Karena saya kalau menyelesaikan
Masa kami diselesaikan oleh baca. polisi. Ini laporan BPOM. Merek tersebut saya laporkan dan sudah jelas tanpa izin edar. Melaporkannya. Iya. Saya sudah lapor, polisi saya sudah lapor juga. Bukan nggak lapor. Lalu Makanya kita menjalankan tugas masing-masing. Polisi nangkepin, BPOM keluarin registrasi. Saya nggak mungkin nangkepin, saya bukan polisi. Saya nggak mungkin cabut nomor BPOM, karena bukan BPOM. Saya mau edukasi masyarakat. Karena saya dokter, saya ngelihat langsung korbannya. Dan saya nggak mau jatuh ada korban-korban lainnya. tapi masya Allahnya aku apresiasiin ketika baik dokter datang ke sini, data hadir, kita sharing semuanya, dan saya tidak pernah menyalahkan apa yang dokter lakukan karena apalah saya gitu ya. Kalau saya pribadi lebih suka begini, duduk satu meja, semuanya menyampaikan dengan enak. Makanya saya juga tadi kenapa tidak mau menyebut nama produk dan nama artis yang lain, karena memang tidak mau merugikan siapa-siapa di sini gitu. Hai semuanya, banyak banget yang mintain video tentang Carput kemarin, dialognya itu dibuka ya atau di-upload ya di YouTube channel saya ya. Dan setelah saya diskusi dengan banyak orang dan akhirnya saya putuskan untuk saya upload ya. Jadi saya putuskan di-upload, kalian aja yang nilai, dan itu tanpa dipotong, tanpa diedit sedikit pun agar tidak ada salah paham, kalian aja yang nilai. Tapi ada yang nanti jam 13 atau jam 1 siang ini saya akan upload video gantian. Saya pula yang curhat, saya pula yang akan klarifikasi karena menurut saya ada bagian yang nggak muncul di saya ya, dan akhirnya saya putuskan untuk saya memberikan klarifikasi jam 1 siang nanti. Oke, mumpung ada waktu, saya mau kasih tahu kalian bahwa standar endorse atau standar orang menerima endorse itu apa. Memang paling penting adalah BPOM. Tapi apakah BPOM menjadi satu-satunya? Enggak sih menurut saya. Karena ya semua krim abal-abal sekarang ini ya juga sudah ada yang sebagian yang sudah BPOM. Dan dia pintar sih yang dikirimnya ke artisnya tersebut yang BPOM-nya aja. Sedangkan yang pakai merkuri atau pakai hidroquinone biasanya krim malamnya nggak dikasih atau dikasih varian yang lain. Kan curang seperti itu punya. Kalau artisnya nggak tahu nggak apa-apa. Kalau artisnya nggak tahu bukan salah artisnya. Tapi kalau artisnya pura-pura nggak tahu, ya itu yang berbahaya sebenarnya, nggak boleh seperti itu punya ya. Dan bagaimana cara tahunya? Memang ini sulit. Nah makanya saya bilang yang oknum penjahat seperti ini kan namanya penjahat ya, penjual krim abal-abal ini penjahat. Nah, ini memang sulit. Makanya itu saya bilang itulah gunanya YouTube channel saya, karena saya mereview dan ini pakai hasil lab supaya terhindar dari fitnah. Nggak sembarangan. Dan juga carilah orang yang berani ngomong seperti ini. Nggak ada. Kalian harus lihat ya, ini menarik banget. Ini night cream, tapi ada etiket biru. Dan yang lebih unik lagi, di BPOM ini terdaftar loh. Lihat ya, ini night cream dan ada nomor BPOM-nya. Apa artinya? Ini statusnya apa sih sebenarnya? BPOM atau racikan? Karena ini kan berbeda. Nah, ini artinya ada perbedaan. Yang didaftarkan ke BPOM ini berbeda. Yang didaftarkan ini kosmetik yang aman, yang nggak pakai hidroquinone. Kenapa? Karena BPOM tidak bisa mengeluarkan nomor BPOM kalau ada hidroquinone atau ada steroid di dalam. Sedangkan begitu yang dijual itu berbeda. Yang dijual ini adalah etiket biru. Artinya, dan setelah kita cek ke lab, ini isinya hidroquinone 5,7%. Menurut hasil lab loh itu, bukan menurut saya. Makanya itu dibalut dengan etiket biru. Jadi legal nggak ini? Jadi legal. Jadi boleh nggak? Boleh. Ya ini saya sebut dengan penyelundupan hidroquinone. Tapi catat, hidroquinone ini 5,7% loh. Cukup tinggi. Bahkan sangat tinggi. Hai semuanya, sudah saya upload di YouTube channel saya tentang klarifikasi, dan itu saya buat sejujur-jujurnya apa yang saya rasakan. Tadinya saya nggak mau upload beneran, tapi setelah saya pikir-pikir, aduh, saya juga sudah diskusi dengan kuasa hukum saya juga ya. Mereka malah nggak seneng dengan apa yang terjadi di saya, tapi ya saya berusaha, oke lah paling nggak saya cuma mau jelasin dengan masyarakat Indonesia aja, karena banyak yang nantiin tentang pertemuan itu, dan saya sudah buat rekapan klarifikasi. Tadi pagi saya sudah upload juga tanpa dipotong, karena saya tidak ingin potong, membesarkan sesuatu, bahkan di Zoom itu nanti akan mengarahkan ya. Jadi kita nggak mau benar-benar, karena tujuan saya cuma mau edukasi masyarakat aja. Saya cuma mau kasih tahu bahwa itu berbahaya, 5,7%, nggak aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, jelas kok menurut FDA itu berbahaya. That's it. Dan menurut saya artis-artis juga berhati-hati dalam endorsement. Sebagus apapun endorsement kamu, kalau misalnya
Kalau misalnya masih lolos juga krim abal-abal ya berarti standarnya harus dinaikin lagi. Sebagus apapun ya nggak ada sih. Yang paling bagus, yang paling sempurna itu hanya Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kurang ya kita perbaikin aja supaya ke depan nggak lagi diendosin yang seperti Tuhan punya. Jadi kemarin tuh saya juga bingung kan, kok dia duduk di samping-sampingnya itu kok banyak orang. Biasanya kan kalau ngevlog tuh cuma berdua ya, talentnya aja, saya dengan si artis aja. Ini rame banget dan dikelilingi dan semuanya itu orang dia. Yang duduk samping saya juga orang dia. Jadi sekitar ada 5-6 orang termasuk dia kayak gitu punya kan. Dan beliau mulai 45 menit ngomong sendirian kayak gitu punya. Saya nggak bisa sela dan saya sudah pikir gila panjang banget ini mau dibawa vlog kayak gimana ini, saya pikir kayak gitu punya kan. Bingung ini mau dimasukin ke video nanti kayak gimana ya penjelasan panjang lebar kayak gini punya. Dan setelah di akhir pas pulang saya baru sadar bahwa 45 menit pertama, kalimat pertama itu bukan ngevlog tapi itu konfrontasi karena semua kalimatnya itu ada di dalam surat cinta. Termasuk di dalam surat cinta itu ada juga persekongkolan. Semua kalimatnya itu sama persis sama. Jadi kayak konfrontasi dari surat cinta itu. Dan saya sadarnya setelah kuasa hukum saya itu ngomong dengan saya, dok ternyata yang tadi di awal-awal itu ternyata dia konfrontasi. Karena semua kalimatnya itu persis sama detailnya dengan surat cintanya. Jadi ada tulisan persekongkolan juga. Untungnya dokter itu nggak mengakui ya, memang saya nggak ada ngomong, bukan nggak ngakui. Memang nggak ada ngomong kayak gitu punya. Jadi, dan kan memang nggak ada persekongkolan. Tapi kenapa ada ditulis? Karena menurut saya di briefing dulu. Jadi dia itu datang ke situ sudah di briefing, bertanya dengan saya untuk konfrontasi seperti itu. Sedangkan tujuan saya itu untuk edukasi. Makanya saya bilang saya itu tampak benar-benar bego di situ. Sumpah.